Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kepala suku patung batu suci pun menghela nafas dengan berat. Karena baru saja suku mereka bertemu dengan Kaisar Langit, tapi mereka malah menjerumuskan Kaisar Langit mereka ke dalam neraka, yang bahkan sangat sulit bagi orang hidup untuk kembali ke atas. Meskipun ada, itu hanya dewa neraka yang benar-benar berani turun ke dalam neraka. Karena dia saat itu adalah penguasa dari seluruh alam bawah itu sendiri. Dan jika ada yang ingin ke dalam neraka, mereka juga harus mendapatkan izin dari dewa neraka, serta membawa tokennya ke dalam neraka agar mereka bisa kembali dengan mudah. Kepala suku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan turun ke neraka untuk membantu Kaisar? Tanya patung batu bermata biru kepada kepala suku itu. Tidak bisa, kita tidak bisa turun ke bawah, karena itu akan melanggar sumpah kita dan juga perintah dari Kaisar baru, jawab kepala suku itu dengan tegas. Suku patung batu suci selalu menempati janji mereka, dan selalu patuh akan perintah dari tuan mereka. Karena itulah, Kaisar Langit dulunya mau menerima mereka sebagai bawahan di alam bawah. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Tanya patung bermata merah. Kalian bawa beberapa orang ke istana pengadilan, dan aku akan mencoba menunggu Kaisar di jembatan itu. Aku yakin selama Kaisar menemukan roh pelindung alam bawah, maka dia pasti bisa keluar dengan lancar, ucap kepala suku dengan sungguh-sungguh. Lalu, jika Kaisar tidak kembali, bagaimana? Nanti kita pikirkan masalah itu, dan sekarang laksanakan perintah Kaisar yang telah kalian terima. Balas si kepala suku. Akhirnya dua patung itu pun mengikuti perintah dari kepala suku, dan mereka membawa beberapa suku patung batu suci ke istana pengadilan, itu untuk menyelidiki apa yang ada di sana. Sedangkan kepala suku membawa dua orang bersamanya, untuk menunggu Lintian di depan jembatan. Dia juga memerintahkan bagi sukunya yang di jembatan lain, untuk selalu memperhatikan kejadian aneh di masing-masing tempat mereka. Kepala suku, apakah benar Kaisar Langit yang baru itu turun ke dalam neraka? Tanya suku patung batu suci yang ikut dengan kepala suku itu. Lia, ini juga ulah kedua orang bodoh itu. Haduh, semoga Kaisar baik-baik saja, jawab kepala suku dengan cemas. Dia melihat ke bawah jembatan, tapi jelas saja tidak ada yang bisa dia lihat, karena semuanya ditutupi oleh kabut merah yang sangat tebal. Di tempat lain terdapat dua sosok, yang mana satunya berbentuk manusia, dan yang lainnya adalah kucing putih kecil. Keduanya seperti terbaring lemah di tempat itu, dan tentu saja dengan wajah yang sangat bahagia. Mendengus, kenapa aku merasa ada yang sedang mengutukku? Fikir bayi kecil saat berbaring di sebuah tempat di sekitar ibu kota alam bawah. Di sampingnya itu terlihat ada Lin Guang yang tidak bisa berdiri lagi, karena dia terlalu banyak minum. Keduanya itu sudah jelas telah berpesta di sana, itu setelah bayi kecil mencuri banyak amer, beserta barang yang tidak terlalu berharga dari para jenderal tua, dan para tetua lain dari berbagai alam yang ikut membantu di alam bawah sebelumnya. Saudaraku, kenapa kamu bangun? Ayo mabok lagi. Wah, amer yang enak, ucap Lin Guang sambil mengangkat botol amernya. Iya, aku juga ingin minum lagi, balas bayi kecil yang juga ikut mengangkat botolnya, lalu meminum amer itu dengan terlihat bahagia. Di alam kehancuran, kakak-kakak semuanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Tanya Seng Chuer yang baru saja muncul di taman, di tempat dua wanita lainnya sedang berkumpul. Itu terlihat kedua wanita yang sedang duduk di sana itu, mereka sedang memikirkan sesuatu yang sangat serius. Saat kedatangan Seng Chuer sekalipun, mereka berdua tidak memperhatikannya. Karena kedua wanita itu terlalu asik dalam pikiran mereka masing-masing.
Tidak kok, kami hanya membahas bagaimana cara kita bisa mempunyai anak, ucap Lan Jingyi tanpa malu sedikit pun di hadapan Zheng Chuer dan Mu Suanyin saat mengatakan hal itu. Mendengar ucapan dari Lan Jingyi, tiba-tiba saja entah kenapa dia merasakan kedua wanita ini terlihat begitu serius, saat memikirkan untuk mempunyai anak. Padahal selama suami mereka di rumah, keduanya selalu mengorbankan dia untuk melayani suami mereka. Tumben sekali kakak-kakak memikirkan hal seperti itu. Apakah ada sesuatu hal yang membuat kakak ingin mempunyai anak? Tanya Zheng Chuer. Bukan begitu, ini hanya, balas Mu Suanyin yang terlihat menghela nafas berat. Sebenarnya bukan masalah itu yang sedang dia pikirkan, tapi prinsip dunia ini jauh berbeda dengan prinsip manusia biasa. Yang mana wanitanya tidak terlalu sulit mempunyai anak, itu selama mereka masih di batas umur yang wajar, dan tentunya sangat subur untuk melakukan itu. Berbeda dengan mereka di dunia kultivator atau seorang dewi, di mana semakin kuat dan semakin tinggi kultivasi mereka maka untuk memiliki anak akan cukup sulit. Dan jika mereka hamil maka kehamilan mereka berbeda dengan manusia biasa yang biasanya hanya 9 bulan. Perbedaannya adalah semakin lama mereka mengandung anak mereka, maka semakin tinggi kemungkinan untuk anak mereka akan memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mungkin anak itu akan jauh lebih baik daripada orang tua mereka. Hal yang ditakuti para wanita adalah, jika mereka maju ke alam dewa penguasa tingkat tinggi atau menengah, maka kemungkinan untuk memiliki anak akan sangat sulit. Kecuali, jika ada seseorang master alkemis yang memiliki semacam pil yang luar biasa untuk mereka. Baru-baru ini mereka bersama-sama telah meminta nasihat kepada Bai Yu, karena Bai Yu adalah wanita yang sudah berkeluarga lebih lama dari mereka. Maka dari itu, keduanya pun dengan mudah berbicara soal itu dengannya. Karena itu jugalah, hal ini membuat Lan Jingyi dan Mu Suanyin merasa sedikit cemas. Tentu saja itu bukan berarti Zheng Chuer yang mendengar hal tersebut tidak merasa cemas, dia merasa kalau kedua saudarinya ini melupakan siapa suami mereka. Padahal suami mereka adalah seorang alkemis, dan menurutnya selama ini juga suaminya pasti telah memikirkan hal itu. Namun hanya saja mungkin belum waktunya bagi mereka mempunyai anak. Kakak-kakak semua, apakah kalian tidak melupakan apa pekerjaan sampingan suami kita? Tanya Zheng Chuer yang tidak berdaya, itu saat dia melihat tingkah konyol kedua saudarinya itu. Mendengus, apa itu? Tanya Mu Suanyin dan Lan Jingyi. Apakah kalian benar-benar telah lupa, kalau suami kita adalah Sein Alkemis Master tingkat tinggi? Balas Zheng Chuer dengan agak sedikit kaget. Wah, kedua wanita itu langsung sadar, dan mereka baru ingat siapa suami mereka. Pada akhirnya setelah mereka mengingatnya, suami mereka juga ahli dalam membuat pil hati gelisah dan juga bingung. Mendengus, dan juga, mungkin suami sudah memiliki rencana soal itu. Hanya saja, dia memiliki banyak hal yang harus dia lakukan. Apalagi dia memiliki tanggung jawab yang besar di pundaknya sekarang, jadi, Zheng Chuer menghentikan kalimat yang akan dia ucapkan, dan malah melihat kedua wanita di depannya itu. Akhirnya kedua wanita itu menghela nafas berat, dan mereka akhirnya ingat kalau suami mereka bukanlah untuk mereka saja sekarang. Suami mereka mempunyai tanggung jawab yang besar bagi seluruh alam langit, dan bahkan seluruh alam yang ada. Akhirnya mereka melupakan masalah itu, sampai suatu saat nanti semua masalahnya telah selesai. Mendengus, kalau begitu, mari kita berbicara sangat baik dengan suami kita setelah dia kembali. Setidaknya aku ingin pil kecantikan lagi, atau pil yang dapat membuat kita bisa subur, ucap Lan Jingyi setelah berpikir dengan jernih. Dia telah memilih beberapa hal yang diperlukan, lalu menjadikannya sebagai keinginan pribadinya sendiri. Akan tetapi, itu tidak jauh berbeda dengan apa yang difikirkan oleh Mu Suanyin dan juga Zheng Chuer.
Karena mereka berpikir sudah seharusnya, kalau suami mereka mengabulkan permintaan istri mereka sebagai kepala keluarga di rumah tangga mereka. Tapi Kak, jika hanya kita bertiga saja, pasti kita akan kalah, ucap Seng Chuer setelah dia memikirkan masalah yang mereka hadapi, jika hanya mereka bertiga yang meminta hal itu kepada Lin Tian. Tenang saja, kita mempunyai bibimu atau istrimu Chen, lalu ada bibi Lin, atau istri Lin Fang, lalu ada nenek Seng, nenek Ming, dan 2 bibi cantik kita. Sepertinya itu sudah cukup untuk membuat suami kita mengalah, jawab Mu Suanyin sambil memikirkan beberapa penolong untuk mereka. Tiba-tiba saja ketiga wanita ini menjadi terlihat sangat bersemangat, setelah memikirkan hal yang mereka rencanakan. Bahkan beberapa pelayan dan penjaga yang tidak sengaja lewat langsung merinding, saat mereka melihat senyum ketiga permaisuri mereka itu. Aku tidak tahu nasib apa yang akan terjadi setelah kaisar kembali, pikir para pelayan dan penjaga tersebut. Kenapa aku merasa kalau di belakang punggungku ada 3 mata yang menatapku dengan mengerikan? Ucap Lin Tian yang terlihat berjalan di jalan setapak. Jika dilihat dari arah kiri hingga ke kanan, semuanya itu adalah lautan api yang sangat luas. Dan di dalam lautan api itu bisa dilihat berbagai macam makhluk, atau manusia yang sedang dihukum dengan berbagai cara. Lin Tian yang melihat semua itu hanya bisa menghela nafas, dan dia juga tahu kalau semua itu adalah hasil dari apa yang mereka lakukan selama hidup. Dan dia sebagai Kaisar Langit pun, dia sendiri tidak bisa ikut campur dengan masalah hukuman di neraka. Karena hanya dengan adanya alam bawah serta neraka inilah, yang mampu membuat keseimbangan di seluruh alam yang ada. Lin Tian terus berjalan, sambil terus mendengar berbagai teriakan menyedihkan dari dalam neraka itu. Aneh sekali, kenapa aku merasa tidak ada tanda-tanda dari roh pelindung alam bawah di sini? Pikir Lin Tian yang agak bingung. Dia mencoba mencari selama 1 hari di sini, tapi dia masih tidak menemukan apapun yang terkait dengan roh pelindung. Tentu saja hal ini membuat dia cukup tertekan. Apalagi sejak dia turun ke dalam sini, dia benar-benar tidak dapat menemukan cara untuk naik lagi ke atas. Apakah 2 patung batu itu berbohong kepadaku? Pikir Lin Tian lagi. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Setelah dia mempertimbangkan, kalau 2 patung batu itu adalah makhluk yang setia dan juga sial, mereka pasti melupakan sesuatu. Aku adalah makhluk hidup, dan mana mungkin makhluk hidup bisa keluar seperti roh di sini, ucap Lin Tian yang menyadari kalau dia telah salah bertindak. Dia adalah makhluk hidup, dan di sini ada prinsip yang tidak memperbolehkan siapapun untuk terbang, meskipun dia adalah penguasa alam bawah sekalipun. Dan jika tebakan dia benar, maka itu hanya dewa neraka sajalah yang tahu cara keluar dari sini. Aku lupa kalau mereka sedikit lemah dalam berpikir dan mengingat, ucap Lin Tian yang mengeluh karena tidak memikirkan hal itu saat masih di atas. Dia baru bisa mengeluh dengan penuh kekesalan, dan dia menyalahkan bayi kecil yang terlalu rakus akan harta. Jika dia mempunyai token neraka yang dimainkan oleh bayi kecil, maka mana mungkin dia akan dengan berani turun ke dalam neraka. Anjim, nasibku sial sekali, ini gara-gara kucing bajiangan itu, keluh Lin Tian sambil terus berjalan di jalan setapak yang hanya ada di sana. Dia tidak tahu kemana tujuannya, tapi dia hanya bisa berharap, kalau jalan setapak ini tidak akan membawanya ke dalam hal berbahaya yang ada di depan. Tidak tahu berapa lama Lin Tian berjalan, tapi dia semakin merasa kalau jalan setapak ini, itu telah membawanya turun semakin ke bawah dari neraka. Karena setiap dia melewati tempat lain, itu akan ada berbagai hukuman yang lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Waduh, tiba-tiba saja Lin Tian berhenti, itu saat dia melihat beberapa wanita yang terlihat tersenyum ke arahnya. Hal yang membuat Lin Tian tercegang adalah, semua wanita itu tidak menggunakan pakaian sama sekali.
Anjay, apa yang terjadi? Apa-apaan ini? Kenapa ada hal seperti itu di sini? Mungkinkah itu hanya ilusi? Pikir Lin Tian. Tapi saat dia mencoba melihat dengan jelas lagi, hal yang ada di depannya itu tetap masih ada. Sayang, kemarilah, ucap para wanita itu yang mencoba menggoda Lin Tian. Lin Tian hanya bisa menelan ludahnya, dan bersiap untuk berbalik arah dari wanita-wanita yang telanjang bulat. Bukan berarti Lin Tian tidak tergoda, tapi dia yakin kalau mereka itu adalah roh yang digunakan untuk menjebak dia di neraka ini selamanya. Sayang, jangan lari, ucap para wanita itu yang mengetahui kalau Lin Tian akan pergi dari sana. Jadi mereka langsung berjalan dan mengejar ke arah Lin Tian. Sialan, teriak Lin Tian sambil berlari dengan cepat dan meninggalkan tempat itu. Akhirnya Lin Tian benar-benar lari karena dikejar oleh wanita yang ingin menangkap dirinya itu, dan dia benar-benar merasa hidupnya kali ini sangat menyedihkan. "Bayi kecil, aku pasti akan membakarmu," teriak Lin Tian sambil melarikan diri dari kejaran wanita-wanita itu. Saat Lin Tian berlari, di belakang para wanita itu ada sepasang mata yang menatap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Hihihihi, dua pasang mata itu tertawa sambil memberi perintah, ini agar wanita-wanita itu mengejar Lin Tian terus. Lin Tian terus kabur dari kejaran para wanita itu, tapi saat dia kabur, entah kenapa dia merasa ada yang aneh dari semua wanita yang mengejarnya tersebut. Ini aneh. Jika mereka adalah roh, maka mereka pasti tidak akan bisa menyentuhku. Lalu kenapa aku lari? Dan kenapa aku merasa ada orang di belakang wanita-wanita ini? Pikir Lin Tian yang masih terus berlari, karena dia takut ditangkap oleh wanita-wanita sange itu. Mendengus, tiba-tiba saja Lin Tian sadar akan sesuatu, itu setelah dia menggunakan mata kaisarnya. Dia malah berhenti, lalu berbalik dan berlari menuju para wanita itu dengan cepat. Dan dalam sekejap saja, dia sudah berada di depan semua wanita itu sebelum dia mengulurkan tangannya, dan mencengkram sesuatu yang ada di belakang wanita-wanita itu dengan keras. "Ah, kamu cabul," ucap sosok yang lehernya dicengkram oleh Lin Tian. Saat Lin Tian melihatnya, ternyata itu adalah wanita cantik yang sama dengan wanita lain tidak menggunakan apapun di tubuhnya. "Berhentilah melakukan hal tidak senonoh ini, dasar roh pelindung sangean," ucap Lin Tian dengan kesal. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.